Mary. Setelah puas dengan acara mereka sendiri, Diandra dan yang lainnya pulang meninggalkan lokasi acara pernikahan Yanti dan Bobby yang malah menjadi ajang lamaran mendadak si pria kebun anggur dan si gadis supermarket. Yanti dan Bobby entah bagaimana nasib rumah tangga mereka saat ini. Yanti setidaknya sadar bagaimana sifat asli Bobby yang dengan mudahnya beralih kembali pada Ara bahkan mengatakan kata-kata menyakitkan itu. Sedangkan Bobby, dia dicap sebagai seorang pria bajingan, bahkan hal ini sampai ke stasiun berita sebagai top trending dalam pencarian berita. Joel dan Ara akan segera menikah namun tidak terburu-buru sebab masih ada beberapa orang yang harus dibalas selain mantan Ara. Mereka semua kembali ke kediaman keluarga Park. Tiba di rumah keluarga Park, si Bumil sudah terlelap karena kelelahan. David menggendong tubuh istrinya dan membawa wanita itu ke kamar mereka. Sedangkan Otna langsung mencari putra kecilnya yang tidak ikut serta ke acara besar itu. Joel dan Ara langsung menuju kamar mereka masing-masing karena terlalu lelah. Hari sudah malam dan sudah waktunya untuk beristirahat dengan tenang. David membaringkan tubuh Diandra dengan mengganti pakaian istrinya dengan telaten. Calon papa itu membersihkan dan mengelap tubuh istrinya agar nyaman saat tidur. Tangannya mengusap perut buncit Diandra. Masih jelas diingatannya kejadian kemarin yang benar-benar membuatnya kesal saat Nani mencoba mendekati dirinya di depan istrinya. "Cok, buat apa wanita sialan itu datang ke sini?" kesal David. Dia menatap Diandra yang terlelap. "Aku akan menjaga kalian, sayang. Wanita sialan itu harus segera dibasmi. Jika tidak, anak dan istriku akan dalam bahaya," gumam David. Setelah merapikan istrinya dan memastikan Diandra nyaman dalam tidurnya, David beranjak menuju ruang kerjanya. Malam-malam begini dia keluar dari kamar membiarkan Diandra tidur dengan tenang. David berjalan mendekati kamar Outnall. Tok, tok, tok. Terdengar langkah kaki membukakan pintu kamar itu. "Hom, ada apa?" tanya Outnall yang sudah memakai piyama tidurnya. "Ikut aku, Nel, ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Ini tentang wanita kemarin," ucap David dengan serius. Seketika mata Outnall langsung melek saat mendengar David menyinggung wanita yang berani menghina Diandra. "Baiklah, tunggu aku mengamankan Edward, dia bisa bangun nanti," ucap Outnall. "Baiklah, aku tunggu di ruang kerja," ucap David yang dibalas angguk kepala oleh Outnall. Setelah dari kamar Outnall, dia beranjak menuju kamar Joel. Dia ketuknya pintu kamar pria itu. "Ada apa?" tanya Joel yang kebetulan ingin keluar menuju dapur. "Ada yang ingin kubicarakan, ikut aku ke ruang kerja, ini soal wanita itu," ucap David dengan nada datar dan dingin. "Baiklah," jawab Joel. Ketiga pria itu kini berkumpul di ruang kerja di lantai 1. David juga menghubungi Pasco karena masalah ini berhubungan dengan Diandra. "Ada apa? Di sana pasti sudah malam, kenapa kalian belum tidur?" tanya Joey yang menjawab panggilan David. "Hai, di mana Pasco? Ada yang harus kita bahas, ini soal Diandra," ucap David. "Diandra, apa ini berhubungan dengan wanita yang terobsesi denganmu itu?" "Cak, dia bisa membahayakan Diandra. Tunggu sebentar, kupanggilkan Pasco, dia sedang memasak," ucap Joy dari seberang sana. "Wah, Pasco jadi suami takut istri ya? Hah?" ejek Outnall yang membuat Joel dan David menatap pria itu. "Yang jomblo gak akan paham," utus mereka berdua. "Cih, selalu saja yang jomblo yang jadi tumbal," ketus Outnall. "Ada apa ini? Sebulan tak bertemu kalian mulut si dodol ini makin cerewet saja," ucap Pasco yang datang dengan memakai apron berwarna merah muda dengan motif stroberi. "Pup, ha?" Ketiga pria itu tertawa melihat penampilan aneh yang jarang ditunjukkan oleh leader mafia itu. "Ada apa denganmu? Kenapa kau malah jadi aneh? Ha?" ejek David. "Wah, si mafia jadi boneka Barbie? Ha?" Outnall tertawa terbahak-bahak melihat Pasco. Pasco memasang wajah kesal. "Ini permintaan Joy. Akhir-akhir ini dia semakin aneh. Mintanya juga aneh, aku sampai heran. Porsi makannya semakin besar dan dia makin agresif, benar-benar aneh. Sekarang saja dia sedang makan," ucap Pasco. "Apa dia mual muntah atau tiba-tiba pusing?" tanya Outnall. "Ya, dia mengalami itu," ucap Pasco. "Mungkin dia hamil, apa kalian sudah periksa?" tanya Outnall yang membuat mereka semua menatap pria itu. "Hei, ingat, aku ini dokter tapi bukan gadungan seperti yang dikatakan si mama gorila itu," ketus Outnall.
Kami sudah periksa, dokter mengatakan kalau itu hanya karena masuk angin dan kebanyakan makan. Tapi hampir tiap hari dia mual muntah, ucap Pasco. Kau periksa di mana? Tanya Ordnal. Pada dokter Mary, dokter yang biasa menangani aliansi, ucap Pasco. Mary? Cak, Pasco, kusarankan kau cepat pulang dan jangan berhubungan dengan Mary. Aku tak percaya pada wanita itu, ucap Joel tiba-tiba memotong pembicaraan mereka. Ada apa memangnya? Tanya Pasco. Kami sedang di penthouse-nya, dia tampak baik. Aku percaya padanya, ucap Pasco sedikit heran. Jack, cepat pergi dari sana, kenapa juga kau tidak beri kabar pada kami, dasar bodoh? Hari ini kalian pulang, jangan bilang padanya, ketus Joel. Mereka semua merasa heran dengan ucapan Joel. Hai Pasco, di mana Joy? Aku punya makanan untuknya, ucap seseorang yang baru masuk ke dalam rumah. Ah, kau tiba Mer, Joy sedang makan, ucap Pasco. Makan apa itu? Tanya Pasco. Kue nanas, dia yang meminta padaku tadi, ucap Mary. Nanas, gumam David. Tapi Joy tidak suka nanas, gumam Joy yang bisa didengar oleh Pasco karena dia memakai earphone. Jangan biarkan Joy memakan benda itu, Pasco, bukan apa-apa. Aku sedikit curiga dengan wanita itu, sejak awal kenal dengannya semakin hari dia semakin aneh, ucap Arnold. Mary, bisa beri aku kuenya, aku ingin, ucap Pasco. Tapi ini untuk Joy, ucap Mary. Tak apa, nanti belikan lagi, ucap Pasco yang langsung berdiri dan mengambil kue itu. Nanti kita lanjutkan, aku membereskan ini dulu, ucap Pasco yang dianggukkan oleh ketiga sahabatnya. Joel, David, dan Arnold saling menatap, sepertinya memang ada yang aneh. Apa tidak salah jika kita menaruh curiga pada wanita itu? Ucap David. Tidak, karena memang sejak bergabung dengan aliansi Black Rose, Mary tampak menaruh hati pada Pasco, ucap Arnold. Ya, kau benar, dan lagi yang dikatakan Pasco tadi sepertinya agak aneh. Melihat Joy bukan tukang makan tapi porsi makannya naik, Joy tak menyukai makanan manis, Joy juga tidak sembarangan makan, sampai bisa mol-mol seperti ini hari ini, tambah David yang mengenal jelas Joy. Jangan sampai Joy kenapa-napa, sebaiknya aku menghubungi Sean untuk memperketat penjagaan Joy, ucap Joel. Cak, ada-ada saja masalah yang harus kita hadapi. Kalau sampai perempuan itu berani berbuat sesuatu pada adikku, akan kupatahkan tulang-tulangnya itu, ketus David. Masalah Nani juga harus diselesaikan, jangan sampai dia mengusik Diandra, Edward saja sudah diejeknya, tambah Arnold. Sepertinya ketiga pria itu punya banyak PR saat ini. Joel dengan pembalasan dendam, David dengan adik mantannya, Arnold dengan nasib jomblonya mengurus Edward, serta Pasco dengan dugaan-dugaan mereka.